Death Sentence 2007. Film dibuka dengan suasana keluarga yang hangat. Nick Hume, Kevin Bacon, seorang ayah sekaligus eksekutif perusahaan asuransi, hidup bahagia dengan istri tercintanya Helen dan 2 anak laki-laki. Brendan, anak pertama yang berbakat dalam olahraga hoki, serta Lucas, si bungsu yang masih kecil. Hidup mereka terlihat sempurna, penuh canda tawa, penuh rencana masa depan. Namun, kebahagiaan itu hancur seketika. Tango. Smoked him. Awal tragedi. Suatu malam, Nick menemani Brendan pulang dari pertandingan hoki. Dalam perjalanan, mereka berhenti di sebuah pom bensin untuk isi bensin. Tanpa disangka, sebuah geng motor jalanan tiba-tiba menyerbu pom bensin itu. Mereka melakukan perampokan brutal. Dalam kekacauan tersebut, salah satu anggota geng bernama Joe Darley menusuk Brendan hingga tewas di depan mata Nick. Adegan ini menghantam hati penonton. Nick yang tidak berdaya, berusaha menghentikan kekerasan, tapi gagal menyelamatkan anaknya. Ia hanya bisa melihat darah mengalir dan mendengar suara terakhir dari Brendan yang mengucapkan kata-kata penuh harapan. Dunia Nick seakan runtuh. Sistem hukum yang mengecewakan. Kasus pembunuhan Brendan masuk ke pengadilan. Nick sangat yakin pembunuh anaknya akan dihukum seberat-beratnya. Namun kenyataan berkata lain. Pengacara mengatakan bahwa bukti terlalu lemah dan sistem hukum hanya bisa menjerat Joe Darley dengan hukuman ringan. Nick shock, kecewa, dan penuh amarah. Di matanya, sistem hukum gagal memberikan keadilan. Ia merasa dunia tidak adil dan putranya mati sia-sia. Dari sinilah benih kebencian mulai tumbuh dalam diri Nick. Smoked him. Awal jalan balas dendam. Dalam sebuah keputusan nekat, Nick mengikuti sidang tapi akhirnya menarik kesaksiannya, membuat pengadilan membebaskan Joe Darley. Namun itu hanya bagian dari rencananya. Malam itu, Nick membuntuti Joe di jalanan kota yang kumuh. Dengan penuh rasa sakit dan gemetar, Nick akhirnya menusuk Joe hingga tewas. Nick resmi menyeberang batas, dari seorang ayah biasa menjadi seorang pembunuh. Amarah geng jalanan. Kematian Joe ternyata berbuntut panjang. Joe bukanlah penjahat biasa, melainkan adik dari Billy Darley, Garrett Hedlund, pemimpin geng brutal yang berkuasa di jalanan. Billy marah besar. Ia bersumpah membalaskan dendam kematian adiknya. Dari sinilah lingkaran balas dendam berubah menjadi perang berdarah. Billy dan gengnya mulai memburu Nick. Mereka mengincar keluarganya, menebar teror di rumah, dan menyerang orang-orang terdekatnya. Penderitaan yang makin dalam. Dalam salah satu serangan brutal geng Darley, istri Nick, Helen, terbunuh. Sementara anak bungsunya, Lucas, terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Kehidupan Nick hancur berkeping-keping. Dari seorang ayah yang dulunya penuh cinta, kini ia hanya menyisakan amarah dan rasa kehilangan. Polisi, lewat detektif Jessica Wallace, mencoba membantu dan memperingatkan Nick bahwa ia tidak bisa melawan geng jalanan sendirian. Tapi luka batin Nick sudah terlalu dalam. Ia merasa sudah tidak ada lagi yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri. Transformasi Nick lalu berubah total. Ia membeli senjata ilegal, menggunduli kepalanya, dan melatih dirinya untuk bertarung. Dari seorang pria biasa yang dulu lemah, ia kini berubah menjadi sosok dingin, haus darah, dan penuh tekad untuk menghabisi geng Darley satu persatu. Dalam serangkaian adegan penuh aksi sadis, Nick menyerang anggota geng dengan cara kejam. Tembak-menembak di lorong sempit, perkelahian brutal, hingga pembantaian di tempat persembunyian mereka.
Pertarungan klimaks. Akhirnya, pertarungan klimaks terjadi. Nick berhasil menembus markas geng dan membantai mereka satu persatu dengan penuh kebrutalan. Adegan baku tembak penuh darah itu menunjukkan betapa jauh Nick sudah berubah dari sosok ayah penyayang menjadi mesin pembunuh. Pada akhirnya, tersisa hanya Nick dan Billy Darley. Dalam duel terakhir, Nick berhasil mengalahkan Billy. Namun sebelum mati, Billy sempat menyinggung soal ironisnya balas dendam, bahwa Nick kini sudah sama saja dengan mereka, pembunuh berdarah dingin. Smoke them. Akhir yang pahit. Nick kembali ke rumah sakit, melihat Lucas yang masih hidup. Tapi dirinya sendiri sudah sekarat karena luka tembak. Film berakhir dengan ambigu. Nick duduk di samping Lucas, melihat tayangan video keluarga mereka yang bahagia dulu. Seakan-akan mengingatkan bahwa balas dendam tidak pernah benar-benar membawa keadilan. Tango. Nick Hume kehilangan putranya karena geng jalanan. Saat hukum gagal, ia membalas sendiri hingga perang berdarah tak terhindarkan. Balas dendamnya menghabisi musuh, tapi juga menghancurkan hidupnya. Jangan lupa tonton full filmnya, biar tegangnya terasa langsung. Smoke them.